Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom, shalom semuanya. Pemirsa yang kasih dimanapun berada. Wow, ramai sekali. Di hari Senin ini, Pastor Menyapa yang ada di YouTube. Ada 1000 pemirsa yang sudah menunggu dan live now. Saatnya Pastor untuk melayani, mendoakan, dan saya percaya di hari yang baru ini dalam live streaming yang singkat untuk memulai hari yang baru, saudara ke atas, biarlah kita mulai dengan doa-doa, pengharapan, dan pengagungan pujian kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sepanjang hari ini adalah hari yang luar biasa with Jesus. Amin. Saya menyapa pemirsa terkasih yang setia yang ada bersama-sama saat ini, yang ada di Instagram. Puji Tuhan, shalom. Ya, silakan di-share kembali ya, puji Tuhan. Terima kasih. Yang ada di YouTube, halo pemirsa yang terkasih yang setiap hari bertambah terus jumlah subscribernya. Terima kasih. Silakan mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan Yesus, dan juga silakan dibantu di-share, di-like, dan di-subscribe yang belum meng-subscribe ya. Halo semuanya pemirsa yang ada di Facebook, puji Tuhan. Terima kasih di Facebook pemirsa yang setia, setiap hari tonton oleh puluhan, ratusan ribu pemirsa jiwa-jiwa yang dikasih Tuhan, yang penuh dengan kesaksian-kesaksian. Terima kasih. Saya menyapa yang ada di TikTok Door. Halo semuanya yang TikTok, puji Tuhan, terima kasih ya yang sudah tap-tap layar, yang sudah memposting ulang, yang membagikan. Saya bersyukur sekali. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu terkasih yang ada di TikTok, puji Tuhan. Iya. Terima kasih. Wow, ramai sekali yang memposting ulang. Glory to God. Amin. Pastikan semuanya suaranya baik dan lancar. Amin. Halo di voice note yang ada di Telegram dan di WhatsApp, puji Tuhan, dimanapun suara Pastor Andi terdengar. Damai sejahtera bagimu dan bagi orang sakit di rumah atau di rumah sakit, Bapak Ibu sekalian, aliran kesembuhan mengalir lewat voice note ini. In Jesus name. Terima kasih buat begitu banyak sapaannya yang sudah menyapa Pastor Andi. Saya bersyukur, dan sekarang saatnya kita bersama-sama untuk menaikkan sebuah pujian yang mengajak kita menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Izinkanlah kuasanya, mujizatnya, kasihnya bekerja dalam hidup Anda dan saya untuk
mendatangkan kebaikan. Tuhan itu baik. Tuhan tidak merancangkan yang buruk bagi Anda dan saya. Dia merancangkan masa depan yang baik dan penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, biarlah pujian yang sangat memberkati ini, waktu yang tepat, semua kita pasti mendapatkan berkat-berkat dari setiap permohonan doa kita. Amin. Amin. Katakan izinkanlah. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan Yesus jawab setiap doa-doa kita. Doaku, doamu dijawab sama Tuhan Yesus. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Kita kan pasti mendengar Tuhan
memanggil kita untuk menjawab setiap doaku, doamu, doa setiap Bapak Ibu sekalian. Pasti di waktu yang tepat Tuhan Yesus memberkati, menjawabnya. Puji Tuhan. Mungkin ada yang sering bertanya, kalau tunggu waktunya Tuhan, lantas ngapain kita harus berdoa? Toh juga waktu Tuhan datang otomatis. Tidak seperti begitu konsepnya yang Anda harus pahami. Izinkan saya berikan sebuah ilustrasi. Apabila saudara-saudara memasukkan lamaran pekerjaan, maka engkau punya harapan untuk menunggu kapan direspon. Mungkin 3 hari, mungkin 7 hari, mungkin 2 minggu, 14 hari kerja, engkau dipanggil untuk interview. Habis interview juga masih waiting list lagi dari sekian banyak yang diinterview. Tetapi di situ dia harus belajar untuk setia memasukkan lamarannya dan menunggu. Jadi kebenaran yang salah kalau saudara berpikir kalau toh juga kita berdoa lalu Tuhan jawab di waktunya, untuk apa kita berdoa? Itu kebenaran yang salah, tidak membuat Anda merdeka. Kebenaran yang membuat Anda merdeka dan kesembuhan terjadi adalah berdoalah, karena berdoa itu bagian kita. Waktu engkau berdoa, tunggulah, lihatlah, engkau akan mendengarkan, menerima jawaban apa yang kau minta dan apa yang kau doakan. Waktu engkau berdoa, engkau menunggu, berarti engkau sedang masuk dalam proses penantian. Dan setiap yang berproses seperti seorang ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari kurang lebih, dia akan melahirkan anak. Doa juga seringkali disebut mengandung di dalam iman. Dan waktu engkau sedang mengandung dalam iman, biarlah engkau menikmati masa-masa proses itu, dan biarkanlah waktu-waktu itu teruslah izinkan Tuhan Yesus bekerja. Setelah kita mendapatkan satu sharing ini, marilah tekun untuk berdoa, karena setiap doa tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan, Tuhan pasti jawab. Sekarang izinkanlah Tuhan bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya, oleh karena berdoa. Kita berdoa, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena berdoa. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Tetaplah berdoa. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Tetaplah berharap dengan caranya di waktu yang tepat. Kasih ku kan melihat. Thank you. Tuhan Yesus memberkati, menjawab doa-doa kita. Amin. Yes,
Ketik rame-rame, aku tetap berdoa. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, glory, di waktu yang tepat. Thank you Lord Jesus. Kita pasti akan melihat Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jawab doa kita. Kita kan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita kan melihat Tuhan Yesus jawab doaku, doamu, doa kita. Tuhan Yesus pasti jawab, pasti jawab, pasti jawab. Maka aku tetap akan berdoa. Apapun keadaanku hari ini, apapun situasiku hari ini, apapun kondisi, situasi perasaanku saat ini, lewati cobaan yang berat, aku akan tetap berdoa. Ketika rame-rame, aku tetap berdoa. Ada kesaksian tadi dari seorang ibu di Amerika. Puluhan tahun dia mengalami sakit. Waktu didoakan lewat live ini, dia disembuhkan. Dan sebentar saya baca kesaksiannya, luar biasa. Tetaplah berdoa. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup ini, untuk tetap berdoa. Lewatin sungai, lewatin api, lewatin lembah yang kelam, aku tetap berdoa. Aku percaya Tuhan bercobaan, ku tetap berdoa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewatin cobaan, ku tetap berdoa. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Waktu yang terbaik, waktu yang terbaik. Puji Tuhan, waktu yang terbaik, waktu Tuhan. Amin. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu terkasih, dan marilah saat ini sebelum kita akan bersama-sama berdoa, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus, mereka pasti terberkati. Tidak ada yang ditolak, semuanya dikasihi, diubahkan, dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, kebenaran Tuhan menyembuhkan. Kebenaran Tuhan membuat kita melangkah dengan pasti. Kebenaran Tuhan sebuah kepastian dan tidak membuat Anda ragu. Kebenaran Tuhan tidak abu-abu, tetapi putih, jelas, suci, bersinar, dan mantap jiwa. Kebenaran Tuhan itu memerdekakan setiap kita. Satu bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom komentar, lantas bagikan, share sebanyak-banyaknya. Yang akan saya bacakan satu firman Tuhan, satu perikop dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai ayat 36. Puji Tuhan. Selamat menikmati Breakfast Bible, sarapan firman Tuhan Yesus, yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Terima kasih yang sudah ketik di kolom komentar. Wow, langsung ribuan komentar dengan satu tulisan firman Tuhan. Keren sekali. Nah, sekarang langsung berlaksa-laksa, yes, langsung share, posting ulang, bagikan, biar media sosial dimanapun lewat jaringan Anda, akses Anda, pertemanan Anda, dipenuhi kemuliaan firman Tuhan. Yes, dan saudara dan saya menjadi duta Kristus yang belajar untuk setia melayani Tuhan Yesus. Amin. Makasih semuanya. Bless you. Dan sekarang saya akan membacakan bagi Bapak Ibu terkasih Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat 36. Sebuah perikop yang kita lihat di situ, ya, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Jadi ini sudah jelas yang kita akan baca, sebuah firman Tuhan, tulisan logos yang menjadi remah hidup dalam kita. Kebenaran itu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu memberikan kita kehidupan, menjadi batu yang hidup, bukan batu yang dibuang, tapi menjadi batu penjuru. Kebenaran Yesus Kristus itu memerdekakan. Ketika rame-rame, kebenaran memerdekakan. Kebenaran seperti apa? Kita baca, dan saudara silakan bisa untuk mendengarkan. Ada tertulis dari Yohanes pasal 8
ayat 30 sampai 36. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yes. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun." Mereka lupa, mereka hamba dosa. Bagaimana engkau dapat berkata, "Kamu akan merdeka"? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Ayat 36, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun menjadi anak Tuhan." Yeay, ini status. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi sebagai orang yang merdeka, itu adalah status baru orang yang terima Yesus. Siapapun dia, budak dosa, hamba dosa, anak kegelapan, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenarannya, dan mau mengkomitmen untuk lahir baru dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka status orang itu menjadi anak Tuhan, orang benar. Orang benar itu orang Kristen, orang percaya, itu bukan karena engkau usahakan, bukan karena si anu benar, si anu Kristen, lalu karena dia itu mengusahakan. Kebenaran dari Tuhan Yesus kepada orang Kristen itu adalah sebuah pemberian. Dibenarkan berarti ada kekuatan dari luar yang menuntun. Saya beri contoh, misalnya anak bayi disuapin karena dia tidak bisa atau belum bisa makan sendiri. Orang mati, mayat dimandikan karena tidak bisa mandi sendiri. Jadi kata di itu menolong kita karena tidak dapat melakukan sendiri. Orang benar itu menjadi benar karena dibenarkan. Di dalam Yesus, siapapun orang, bagaimanapun gelapnya hidupmu, bagaimanapun hancurnya engkau,
Kalau engkau datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan membenarkan engkau. Jadi kebenaran dalam Yesus itu bukan hasil upayamu, tetapi engkau diberikan status yang baru, dari anak kegelapan menjadi anak Tuhan. Jadi dari orang yang hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari orang yang penuh dengan dosa menjadi orang yang dibenarkan. Dan ini adalah sebuah perjalanan kita, bukan untuk mencari benar, karena benar itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Lantas kita perjalanan hidup ini menjadi orang Kristen, yang kita lakukan hari ini yaitu kita harus berbuah, karena Tuhan mau kita berbuah. Kebenaran Tuhan berikan kepada Anda dan saya itu adalah kasih karunia. Engkau bertobat untuk dirimu, tapi Tuhan minta saudara hari ini berbuah. Kalau engkau kemarin gagal, gagalmu itu tidak membuat Tuhan membenci engkau. Hari ini bangkit dan engkau belajar kembali untuk melakukan apa yang Tuhan mau, supaya hari ini kita menjadi bangkit. Buah-buah kita buah-buah yang ranum, yang bisa dinikmati oleh orang. Kalau kemarin engkau menyimpan kebencian, jangan lama-lama, karena orang benar tidak akan tinggal di dalam dosa. Orang benar tidak akan bersahabat dengan pembenci, karena orang benar memiliki paradigma yang baru, memiliki hati yang baru. Orang benar bisa jatuh, bisa, tetapi orang benar kalau jatuh tidak sampai tergeletak. Orang benar bisa capek. Banyak orang Kristen yang capek. Capek, engkau rest, bangun segar. Capek, mungkin kalau pelayanan engkau butuh istirahat kuat. Tapi jangan engkau menjadi orang Kristen capek dan lelah untuk supaya engkau dibenarkan. Kebenaran dalam Yesus itu bukan diupayakan, tetapi diberikan. Tidak seorang pun yang bisa mengganti statusnya dari orang berdosa menjadi orang benar. Itu adalah grace, itu adalah kasih karunia. Nah, sekarang kita yang dalam Yesus, kita harus berbuah. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Saudara ketik rame-rame ayat-ayat ini, saya bacakan bagi saudara. Di situ Tuhan Yesus berkata agar kita itu menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita. Jadi kalau saudara-saudara sudah mengaku sebagai orang Kristen, mau saudara gereja dimanapun engkau bersinode, engkau berjemaat, engkau bergereja, Tuhan tidak tanya kau dari gereja mana, tapi Tuhan minta gereja manapun engkau digembalakan, kamu harus berbuah. Apa maksudnya buah? Buah itu adalah perubahan hidup. Yang dulu buah dosa adalah tukang maki orang, tukang mabuk. Sekarang buah kebenaran, sabar dan hidup di dalam kebenaran. Apa itu buah? Buah dulu yang dosa
kita itu nggak bisa kendalikan diri. Hidup dalam kedagingan, maunya terus bikin dosa, bikin salah. Kalau satu hari tidak bikin nyakitin orang, tidak sumpah serapah, tidak caci maki, rasanya nggak tenang. Karena dia hamba dosa. Jadi buahnya buah daging, buah dosa. Setiap perbuatan dosa di luar Yesus satu hari akan dihukum. Hanya dalam Yesus ada pengampunan, ada jaminan hidup yang kekal. Apa itu buah? Buah itu adalah hidup yang diubahkan. Maka kalau saudara melihat, saya bukakan bagi saudara-saudara di dalam Galatia, ya. Di dalam Galatia, Bapak Ibu bisa melihat firman Tuhan. Galatia pasal yang ke-5. Apa itu buah? Ya, tadi juga ada yang bertanya, apa itu maksudnya buah, Pastor? Saudara bisa ketik Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25, ya. Ini menjawab, dan saudara-saudara yang belum tahu bisa dengar, yang sudah tahu bisa dikasih tanda stabilo di Alkitabnya, bisa juga dibagikan. Ini yang dimaksudkan buah, ya. Galatia 5 ayat 22 hingga 25 ada tertulis buah roh. Jadi maksud buah itu adalah buah roh. Ya. Kalau dulu kita di luar Yesus, buahnya kedagingan, hidup yang dipimpin daging. Keinginan daging adalah melakukan dosa. Tapi keinginan roh melakukan kehendak Tuhan. Mana yang kau pilih? Keberdosaan kita memilih daging. Tapi ketika kita menerima Yesus, maka Yesus mengubah kita dan mampukan kita berbuah roh. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa, kebenaran yang menyembuhkan. Banyak orang yang disembuhkan. Banyak orang yang merasa gagal, capek, stres sebagai orang Kristen karena mereka berusaha untuk mencari, ya, supaya dibenarkan. Kebenaran ini mengatakan, dan firman Tuhan tidak berkata seperti itu, bahwa engkau harus mengupayakan kebenaran. Tetapi kebenaran itu engkau diberikan. Engkau mau terima apa tidak? Engkau mau pakai nalar, akal budi, logikamu, atau hatimu? Tuhan bicara di dalam hati. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan selalu melihat hati. Apa itu buah? Galatia 5, 22-25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Orang-orang di luar Yesus, mereka tidak benar-benar memiliki damai sejahtera. Buktinya itu di luar Yesus, dia banyak uangnya, kaya, banyak perusahaannya, itu tidak memberikan jaminan damai sejahtera. Tapi dia bahagia itu terus keluar negeri, dia sedang mencari kebahagiaan. Dia mau damai dengan cara keluar negeri, liburan, healing, karena dia tidak memiliki damai sejahtera. Hanya Yesus saja
the King of Peace, Raja Damai. Dan dia berikan damai sejahtera bagi orang-orang yang di dalam dia. Damai sejahtera yang Yesus berikan tidak sama dengan dunia berikan liburan, berikan healingmu di mana, berikan tidak sama. Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan atau tawarkan. Buah roh adalah sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Buah roh itu tidak pelit, tidak kikir, tetapi suka, murah hati. Lanjut, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Buah roh itu tidak kasar, tidak jahat. Buah roh itu lemah lembut. Di sini saudara harus jangan salah artikan loh ya. Lemah lembut itu tidak sama dengan lemah gemulai. Lemah lembut itu seperti pastor contohkan, dan saudara bisa melihat keseharian Pastor Andi atau bagaimana pastor menyapa tamu-tamu, melayani jiwa-jiwa santun. Meskipun engkau berilmu tinggi, tapi adab itu jangan sampai engkau taruh di belakang, di depan. Jangan mentang-mentang engkau merasa orang benar dengan akademis yang tinggi, lantas engkau bisa ngomong sembarangan. Sekarang ada namanya undang-undang ITE loh. Tapi dulu sebelum ada undang-undang ITE, kan sudah ada namanya undang-undang di dalam hati nurani. Kita ngomong itu nggak boleh sembarang. Kita itu harus memanusiakan manusia. Jangan sampai kita anggap manusia yang lain lebih rendah. Dan saya juga tidak mau meninggi manusia, tidak ada. Bagi saya semua manusia itu sama di mata Tuhan. Maka saya melayani juga harus sama, kesetaraan. Jadi Bapak Ibu terkasih dimanapun kita berada, marilah kita untuk selalu menjadi orang yang santun, lemah lembut. Lemah lembut itu ya maksudnya tutur bahasa kita baik, ya kalau bersalaman juga dengan santun, tundukkan sedikit badanmu sebagai tanda respek gitu. Berbicara di depan orang, tatap matanya, jangan orang bicara kita main telepon, kita chat WA, tidak santun. Juga perlu kita perhatikan dalam hal beribadah. Dalam hal ibadah orang Kristen itu kalau lagi dengar firman, dengar sungguh-sungguh, jangan tidur, jangan ngobrol, jangan engkau sibuk main HP sendiri. Itu juga cara-cara yang keliru di dalam ibadah. Lemah lembut itu yaitu kita tutur bahasanya sopan, kita bicara dengan kasih, tidak boleh menjelek-jelekan, meskipun kita menyampaikan atas dasar kebenaran, tetapi kita tidak perlu melukai orang-orang yang kita anggap mungkin tidak sefrekuensi dengan kita. Ya, itu lemah lembut. Kalau lemah gemulai, lain lagi. Lemah gemulai itu halo, shalom. Saya tidak mengajar Anda untuk lemah gemulai, tapi saya menyampaikan firman Tuhan supaya kita buah roh selain kasih, kita juga harus lemah lembut. Ya, perhatikan, lemah lembut bukan lemah gemulai. Ya, ada buah roh yang ke-9. Tadi dimulai dari kasih. Lalu yang kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Kelima, kemurahan.
keenam, kebaikan, ketujuh, kesetiaan, kedelapan, kelemah lembutan, dan buah roh yang kesembilan yaitu pengendalian diri. Wow, kalau saudara hidupmu ada kasih dan engkau punya pengendalian diri, maka 7 di dalamnya buah roh itu dengan mudah kamu hidupin. Kenapa diakhiri buah roh ke-9 penguasaan diri, pengendalian diri? Karena kalau engkau tidak bisa kendalikan dirimu, maka engkau nggak bisa kendalikan hatimu. Kalau engkau nggak bisa kendalikan dirimu, engkau nggak bisa kendalikan emosimu, pikiranmu, dan lain-lain. Saya mau ngomong panjang lebar, tapi memang saya harus juga tahu bahwa ini sharing singkat dan sudah jam 7 Wita, saatnya saya harus berdoa dan memberkati air minum dan minyak bagi orang-orang yang butuh penyembuhan, karena sebagian besar di Anda akan masuk aktivitas di hari Senin ini. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sabda firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar, dan boleh di dalamnya Tuhan Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kami. Kebenaran ini, kebenaran yang menyembuhkan kami, kebenaran yang memerdekakan kami. Kami di dalam Engkau adalah orang benar, dan kami akan hidup terus berbuah dalam pimpinan Roh Kudus. Kami tidak selamanya sakit. Orang benar tidak tinggal dalam penyakit, dan penyakit tidak tinggal dalam hidup orang benar, karena orang benar dipimpin dan rumah Roh Kudus. Engkau adalah bait Roh Kudus di tubuhmu, bukan sarang penyakit. Maka biarlah kebenaran ini membuat engkau semuanya sehat, bangkit, dan hidup di dalam janji Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menyembuhkan kami. Sama-sama yang terima kebenaran yang menyembuhkan setiap kita. Bersama Pastor katakan, amin. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus sumber kebenaran. Mari Bapak Ibu sekalian, siapkan air minum dan minyak Anda yang mau saja. Untuk sebelum kita masuk doa berkat, kita akan minta berkat dari Tuhan. Biar air minum dan minyak kita diurapi sehingga bisa jadi air kesembuhan dan minyak kesembuhan bagi orang-orang sakit, atau kita bisa menolong orang-orang sakit melalui cara kita melayani dan mendoakan mereka. Puji Tuhan. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu bisa pegang seperti ini, tumpangkan tangan, atau juga bisa angkat seperti Pastor Andi mengangkat seperti ini. Puji Tuhan, terima kasih. Let's pray. Saya berdoa di setiap tangan yang Anda pegang minyak atau air sekarang ini diurapi, diberkati. Kuasa Roh Kudus mengalir, membawa kesembuhan bagi orang-orang sakit, sehingga air minum di tangan Anda menjadi berkat air kesembuhan. Minyak di tangan Anda diberkati menjadi healing oil. Baik untuk engkau, sakit apapun juga, percaya, terima dengan iman dalam nama Yesus, engkau mendapat kesembuhan. Maupun engkau yang memberi atau melayani atau mendoakan orang-orang,
maka orang-orang sakit itu, kalau dia beriman, maka dia akan terima kesembuhan ilahi. Biarlah air dan minyak ini engkau pakai, baik engkau pakai mandi, engkau pakai percik untuk di rumahmu yang berhantu, yang angker, yang kering gersang, yang terkutuk. Lewat pelayanan ini semua menjadi terkuduskan, terberkati, dan juga disterilkan karena darah Yesus kuasanya mengalir lewat pelayanan doa. Doa orang benar yang diurapi Tuhan besar kuasanya. Saya berdoa air dan minyak ini menjadi tanda keajaiban dalam kehidupan Anda, keluarga, dan rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati, sudah diurapi. Puji syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa diminum dan pasti deh jadi berkat kesembuhan bagi tubuh Anda. Yang sehat menjadi berkat kebugaran bagi tubuh Anda. Amin. Puji syukur. Puji syukur. Terima kasih banget. Tuhan baik. Mari saya undang semua pemirsa untuk bisa angkat dua tangan guna kita terima berkat Tuhan. Puji Tuhan, puji syukur. Setiap tangan yang terangkat, saya berdoa bagimu. Masuklah di hari yang baru dan terimalah berkat Tuhan. Damai di hati, sehat tubuhmu. Sepanjang hari ini Anda dan saya ada dalam proteksi perlindungan kuasa Tuhan. Diberkati perjalanan Anda, cuaca yang baik, tiba dengan selamat. Diberkati pekerjaan Anda di awal hari ini, masuk minggu yang baru, apa-apa yang engkau kerjakan sesuai firman Tuhan, Tuhan angkat kau naik jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus, memimpin, bersaksi, jadi berkat dan tidak turun. Diberkati keluar masukmu, sehingga apa yang kita kerjakan, demikian pun dalam keluarga dan pelayanan, selalu menjadi berkat, karena berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Terimalah berkat Tuhan ini. Dalam nama Yesus, saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama kita berkata, terima dan bersyukur, percaya, katakan amin. Saatnya pastor juga undur diri dan saudara juga demikian. Ayo, iya, pintu rubuh kemarin. Aduh. Karena itulah ya, mereka disuruh ayo pelan-pelan, yang di depan nanti ada kursi kok, yang di belakang kita nggak tahu toh.
Tapi mereka begitu, ya itulah hal yang nggak bisa kita bendung ya, namanya animo. Ya sudah, terima kasih. Sola fide ya, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang sekali di saya, di Anda. Semua kita miliknya Tuhan Yesus, sayang dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Ini Putri Wilson ini komentar aja. Kapan aku diajak makan ini? Katanya Pastor tinggi sekali, dia cuma 165. Iya, kemarin sudah ketemu ya. Ndaklah, 165 itu Indonesia, apalagi kalau cewek ideal aja lah ya. Saya nih yang over, kalau untuk Indonesia ideal 175, saya 183, agak over, tapi bukan overdosis. Ya sudah, terima kasih semuanya. Pak Ronald, makasih ya buat komen-komennya. Yang di Jakarta, salam-salam buat semuanya. Senang sekali bisa melayani saudara hari ini di hari yang baru, hari Senin. Masuklah di hari yang baru dengan berkat Tuhan, dengan sukacita, dan sehat selalu ya. Jaga kesehatan, ada berkat-berkat, beli vitamin supaya imun terus terjaga. Ya sudah, katanya Telihom kita 1 meter kotor. Enggak gitu, semuanya ideal kok, unik dan berharga di mata Tuhan Yesus. Oke deh semuanya, dadah dan kiss bye. Dor, Tuhan Yesus setia. Yang masih ada ini, jangan lupa di subscribe, di follow yang belum follow, yang sudah subscribe akan lonceng notifikasinya, dan juga dibagikan, di share biar besok Pastor melayani lebih lagi. Muah. Bless you, dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku.
di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.